Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4681. Pada saat ini, Clarissa berpura-pura mengepak barang bawaan dan tas tangan. Ketika teleponnya berbunyi, dia melihat dua kata, Sekretaris Cal, ditampilkan di lapisan. Dia sengaja pura-pura malas mengangkatnya. Dia langsung menyalakan suara dan berkata, Sekretaris Cal, saya akan naik pesawat. Kalau terjadi sesuatu, kita berdiskusi setelah saya mendarat. Suara pihak lain berkata dengan sangat tergesa-gesa, Nona, wanita tua itu mengalami kecelakaan. Clarissa tiba-tiba menjadi gelisah, dan dengan cepat bertanya, bagaimana masalahnya? Apa yang terjadi pada ibuku? Pihak lain buru-buru berkata, wanita tua itu berkuda bersama tuan muda hari ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kuda itu terkejut dan menendang wanita tua itu. Wanita tua itu pingsan dan baru saja dikirim ke rumah sakit. Dokter bilang ini agak serius. Clarissa berkata dengan cemas, ada apa? Bagaimana ibu saya bisa ditendang kuda? Apa yang dimakan pengurus rumah tangga? Apa yang dimakan manajer arena pacuan? Segera minta manajer arena pacuan makan kemasi barang dan keluar. Keluarkan kuda itu dan bunuh diri. Kuda itu menendang ibuku hari ini, dan mungkin melempar anakku besok. Pihak lain berkata dengan ragu-ragu, Nona, kuda itu dibeli dari Turkmenistan dengan harga lebih dari 8 juta dolar AS oleh tuan. Itu untuk BMW yang sangat mahal. Kalau Anda membunuh seperti ini, tidak akan terlalu terburu-buru. Clarissa berkata dengan dingin. Lakukan saja jika aku memintamu membunuh. Aku tidak ingin kuda yang tidak bisa dijinakkan. Tidak peduli seberapa bagusnya. Ini adalah harga kesalahannya. Elaine, yang berada di samping, tercengang, dan tidak bisa menahan diri agar tidak memenuhi hatinya. BMW yang mahal yang dibeli seharga lebih dari 8 juta dolar AS dihilangkan karena dia menendang wanita tua itu. Dibulatkan hampir 60 juta yuan. Ya, saya tidak mengerti dunia orang kaya. Pada saat ini, sekretaris di ujung telepon hanya bisa berkata tanpa daya. Oke, wanita tertua. Maka saya akan mengatur seseorang untuk melakukannya nanti. Tetapi kondisi wanita tua itu tidak optimal. Apakah Anda datang dan melihatnya? Clarissa berkata tanpa daya. Aku harus melihatnya. Aku akan melewati pemeriksaan keamanan setengah jam lagi. Benar-benar tidak mungkin. Mengatakan itu, dia buru-buru berkata, aku akan kembali sekarang. Sampai jumpa di rumah sakit. Pihak lain segera berkata dengan hormat. Oke nyonya. Sampai jumpa di rumah sakit. Setelah menutup telepon, Clarissa berkata kepada Elaine dengan sangat kesal. Elaine, maafkan aku. Buku ditendang oleh kuda. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Aku tidak bisa pergi hari ini. Elaine tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia juga ingin memanfaatkan penerbangan jarak jauh ini untuk lebih dekat dengan tiran lokal wanita di depannya. Dia tidak berpikir bahwa dia tidak bisa pergi karena kejadian yang tiba-tiba. Pikiran Elaine tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan cepat, oh, Clarissa, jika wanita tua itu terluka parah, kamu harus melihatnya. Atau bagaimana kalau saya juga tidak pergi? Saya bisa pergi ke rumah sakit bersamamu dan melihat wanita tua itu. Kalau wanita tua itu baik-baik saja, kita bisa kembali ke Cina bersama. Faktanya, Elaine tidak terlalu peduli dengan wanita tua yang belum pernah dia temui. Belum lagi ibu Clarissa, bahkan ibunya sendiri. Dia tidak repot-repot bertanya, dan jarang kembali ke rumah orang tuanya selama bertahun-tahun. Alasan Elaine mengatakan ini terutama karena dia tidak ingin menyia-nyiakan perjalanannya berikutnya ke Hong Kong. Bagaimanapun, dia masih menghabiskan beberapa hari di rumah Clarissa menunggu di Siksun Road, Hong Kong, dan menikmatinya. Jika Clarissa tidak pergi, bukankah perkiraannya akan sia-sia? Bab 4682. Clarissa bahkan tidak berpikir bahwa Elaine akan menawarkan dirinya pergi ke rumah sakit bersamanya daripada naik pesawat.
Tapi kemana dia pergi ke rumah sakit? Dia hanya ingin cepat menemukan alasan yang cocok, sambil membujuk Elaine mengambil umpan, dan dia bisa segera pergi. Jadi, dia berkata kepada Elaine dengan sangat serius, "Elaine, di dalam koper saya, ada banyak barang yang dititipkan Lucy untuk orang tuanya. Ada beberapa tonik dan beberapa obat khusus yang tidak dapat dibeli di Tiongkok. Saya sudah berjanji kepada Lucy untuk membawanya ke Hong Kong hari ini. Kebetulan adiknya bekerja di Hong Kong. Seharusnya dia kembali ke daratan 2 hari yang lalu. Tapi dia menunggu barang titipan ini. Jadi dia sudah 2 hari terlambat. Jika kamu tidak dapat membantu membawakan barang-barang ini kepada mereka, itu akan menghentikan bisnis mereka." Elaine bertanya, "Apa yang harus saya lakukan? Tidak bisakah kamu pergi?" Clarissa mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku tidak bisa pergi hari ini. Kamu saja yang pergi. Saya akan ke rumah sakit untuk menenangkan ibu saya. Dia ditendang oleh seekor kuda, dan tubuhnya memang akan menderita. Tapi itu seharusnya bukan masalah besar. Sesegera mungkin, aku bisa berangkat besok." Clarissa berkata lagi, "Baiklah, Elaine, kamu terbang sendiri dulu. Tolong bantu aku membawakan barang-barang titipan Lucy. Aku akan meminta pengurus rumah tanggaku di Hong Kong menjemputmu di bandara. Dia akan membawamu ke vilaku di Sisundao. Kemudian saya akan meminta saudara perempuan Lucy datang ke vila untuk menemuimu dan mengambil barang titipan. Tunggu aku di vila. Aku akan ke sana besok." Alasan Elaine mengatakan bahwa dia ingin pergi ke rumah sakit bersama Clarissa adalah karena dia takut perjalanannya ke Hong Kong akan sia-sia. Tetapi karena Clarissa mengatakan demikian, itu juga berarti dia bisa pergi ke vilanya di Hong Kong dulu. Dia bisa menunggu Clarissa. Elaine sebenarnya tidak ingin pergi ke rumah sakit untuk melihat seorang wanita tua yang belum pernah dia temui sebelumnya. Baginya, saran Clarissa adalah membunuh 2 burung dengan 1 batu tanpa menahan satu sama lain. Jadi, dia mengangguk dan berkata dengan riang, "Oke, kalau begitu aku akan pergi ke Hong Kong dan memapua barang-barangmu dan aku menunggumu di sana." Melihat Elaine terpikat, Clarissa segera menghela napas lega, lalu tersenyum dan berkata, "Ini akan merepotkanmu, Elaine. Kamu dapat memeriksa semua barang bawaanmu nanti. Dan aku akan meminta pengemudi menjemputmu di bandara. Pengemudi akan membawa barang bawaan. Kamu tidak perlu terlalu lelah. Selain itu, saya akan meminta pengemudi untuk mengatur terapi pijat spa terbaik di Hong Kong untuk menunggu di villa. Setelah kamu tiba di villa, dia akan memberi kamu spa seluruh tubuh. Kamu bisa tenang." Ketika Elaine mendengarnya, dia langsung tersenyum dan menghela nafas. "Oh, Clarissa. Kamu sangat bijaksana dalam pengaturanmu. Sebenarnya, tidak perlu direpotkan." Clarissa berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang paling tidak saya sukai adalah melakukan budi kepada orang lain. Kamu telah banyak membantuku. Bagaimana aku bisa mengabaikanmu?" Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan bahu Elaine dan berkata sambil tersenyum, "Saat tiba di Hong Kong, nikmati saja. Minta pengurus rumah untuk mengatur agar kamu menginap di kamarku. Ada tempat tidur lebih cepat di kamar saya yang bernilai 1 juta yuan. Bantalannya hampir yang terbaik yang bisa dibeli di dunia ini. Kamu harus merasakannya." Oke. Elaine mendengarnya dengan gembira, lalu berkata, "Kalau begitu sudah beres. Aku akan pergi ke Hong Kong dan menunggumu di sana." "Oke." Clarissa mengangguk dan berkata, "Ibu tua itu dalam keadaan darurat, jadi saya pergi dulu. Saya akan memberikan nomor teleponmu dan WeChat ke pengurus rumah tangga saya di sana. Dia akan membuat pengaturan terlebih dahulu." Elaine segera berkata, "Tidak masalah." Clarissa menyerahkan kopernya kepada Elaine, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Elaine, aku serahkan barang-barang ini padamu." Elaine berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, berikan aku." Clarissa mengangguk lega, lalu dengan cepat meninggalkan ruang tunggu. Setelah dia pergi, Elaine dengan susah payah menyeret 2 koper besar dan berjalan keluar perlahan. Setelah Clarissa dengan cepat meninggalkan bandara, dia segera masuk ke mobil yang menunggu di sisi jalan. Pengemudi mobil adalah kaki tangan yang berada di ujung telepon, mendengarkan percakapannya dengan Elaine.
Setelah Clarissa masuk ke mobil, menyalakan mobil dan bertanya sambil tersenyum, Elaine itu mengambil umpan. Tentu saja, Clarissa berkata sambil tersenyum. Selama aku pergi, hanya ada sedikit penyelundup yang tidak bisa ditangani. Pria itu menamparnya dan berkata, berapa banyak total barang yang dibawa Elaine? Clarissa berkata, lebih dari 5.000 gram adalah produk kelas atas terbaru. Mereka sangat populer di kalangan pelanggan kelas atas. Selama mereka dapat dibawa keluar, mereka pasti dapat menghasilkan banyak uang. Bab 4683. Pria itu bertanya lagi, berapa banyak yang bisa kamu berikan kepada kami? Clarissa memikirkannya dan berkata, selama saya berhasil membuat Elaine membawa barang, apakah berhasil atau tidak, akan ada kerja keras $5.000. Jika Elaine berhasil membawa barang, akan menjadi sekitar $20 atau $30.000. Bagus sekali, pria itu berkata sambil tersenyum. Setelah ini selesai, mari kita pergi ke Las Vegas untuk bersantai. Sial, saya telah berjalan menghafal kata-kata di paruh pertama tahun ini, dan uang yang diperoleh dengan susah payah adalah pada dasarnya akan muntah ke kasino. Dan di paruh kedua tahun ini, saya harus meminta kasino memberikan keuntungan kepada saya. Clarissa berkata, kamu dapat pergi ke Las Vegas, tetapi jangan hanya fokus pada perjudian. Umumnya, ada banyak penjudi jahat di tempat seperti itu. Kamu harus menipu beberapa orang agar pergi ke Meksiko. Mengatakan itu, Clarissa menghela napas dan berkata, saya mendengar bahwa pihak Martha berkembang dengan sangat baik, dan segera akan ada orang yang cocok yang akan pergi ke Meksiko untuk operasi. Dan akan ada seorang lelaki tua yang akan kembali ke China dalam 2 hari, yang telah dikembangkan olehnya. Diperkirakan 8 atau 9 dari 10 dapat memenangkannya, dan dia akan menghasilkan banyak uang bulan ini. Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak uang yang dapat diperoleh seseorang untuk pergi ke Meksiko. Clarissa berkata, sulit untuk mengatakan. Itu tergantung pada apakah kamu dapat mencocokkan pelanggan yang tepat. Kalau kamu mencocokkannya, puluhan juta dolar mungkin, dan mungkin ada lebih banyak. Saya kira Martha memiliki yang ini. Dia bisa dapatkan setidaknya 100.000. Sialan, mata pria itu sedikit merah. Dan dia berkata, sial, dia dapat menghasilkan $100.000 dengan menipu satu orang. Dengan bisnis ini, siapa yang akan pergi ke bandara untuk mengantarkan penyelundup setiap hari? Bandara seluruh Amerika Serikat bisa ditukar. Lari saja. Aku sangat lelah berlari. Clarissa berkata dengan serius, kita pergi ke Las Vegas lain kali. Mari kita jelajahi sumber daya di area ini dan lihat apakah kita bisa mendapatkan 1 atau 2 pesanan. Pria itu menghela napas. Kalau ingin pergi ke Las Vegas, kamu harus menunggu Elaine itu berhasil tiba di Hong Kong. Clarissa berkata dengan ringan, apakah itu berhasil atau tidak, kita akan tahu paling lambat besok malam. Mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Panggilan tersambung dengan cepat, dan Clarissa bertanya padanya, apakah Elaine sudah memeriksa barang bawaannya. Wanita di ujung telepon, yang berpura-pura menjadi penumpang, sedang beristirahat di sebelah konter check-in maskapai tempat Elaine naik pesawat. Dia sepertinya sedang bermain dengan ponselnya, tetapi dia sebenarnya sedang menonton konter check-in, menunggu Elaine muncul. Setengah menit yang lalu, dia melihat Elaine menyeret 2 koper, jadi dia terus mengikuti gerakannya. Bagi kelompoknya, ada 2 rintangan yang harus dilalui untuk mengelabui seorang amatir untuk membantu mereka membawa barang selundupan. Satu adalah pemeriksaan barang bawaan di bandara keberangkatan, dan yang lainnya adalah pemeriksaan barang bawaan di tempat tujuan. Dan dia tinggal di sini untuk mengamati. Hanya untuk memastikan bahwa Elaine membawa barang mereka dengan matanya sendiri. Lagi pula, mereka juga khawatir menghadapi situasi di mana si hitam memakan si hitam. Mereka telah melakukan ini sebelumnya. Melihat bahwa pihak lain menyerahkan koper kepadanya, penyelundup itu serakah dan meninggalkan bandara dengan koper. Orang penghubung di tempat tujuan akan menunggu pesawat tiba, dan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka diretas. Oleh karena itu, sejak saat itu,
Clarissa dan yang lainnya telah mengubah cara mereka. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai orang kaya teratas, saling menjanjikan berbagai manfaat, untuk mencoba menghilangkan gagasan pihak lain untuk melarikan diri dengan sesuatu. Selama dia melihat Elaine menyerahkan barang bawaan ke teller untuk check-in, tidak mungkin bagi Elaine untuk mengambil barang bawaannya. Sisanya tinggal berdoa agar pemeriksa barang tidak menemukan barang selundupan yang mereka sembunyikan. Pada saat ini, Elaine telah datang ke counter VIP kabin kelas 1. Dia menyerahkan paspornya. Setelah staf layanan check-in mengambil tiket, dia segera bertanya dengan hormat, "Nona Elaine, berapa banyak bagasi yang Anda perlukan untuk check-in?" Elaine menunjuk kedua koper besar dan berkata dengan ringan, "Keduanya didaftarkan." Bab 4684. Proses pemeriksaan keamanan bagasi tercatat di bandara tidak sama dengan proses pemeriksaan keamanan bagasi Jinjing. Barang bawaan dibawa oleh tamu melalui pemeriksaan keamanan, sedangkan barang bawaan dikirim ke tempat khusus untuk pemeriksaan keamanan melalui ban berjalan setelah prosedur check-in selesai. Pada saat ini, Elaine tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah dia memeriksa kedua koper, dia mengambil boarding pass dan berjalan ke pos pemeriksaan keamanan. Dan wanita yang mengawasinya di dekatnya, setelah melihatnya check-in dan kopernya dikirim oleh ban berjalan, merasa lega dan segera berdiri dan berjalan keluar dari bandara. Elaine menggendong Hermes-nya, dengan santai datang ke saluran pemeriksaan keamanan VIP, dan segera menikmati layanan hangat dari staf setelah menunjukkan boarding pass kelas 1. Sementara yang lain masih mengantri untuk pemeriksaan keamanan, Elaine dengan cepat menyelesaikan pemeriksaan keamanan. Dia kemudian menemukan ruang kelas 1 terdekat untuk beristirahat. Pada saat yang sama, dua koper yang dia check-in sedang mengantri untuk melewati mesin pemeriksaan keamanan di bandara satu persatu. Selama proses ini, jika tidak ditemukan kelainan, penumpang akan langsung dilepas ke penerbangan. Begitu ditemukan kelainan pada bagasi, petugas pemeriksaan perbatasan bea cukai akan segera membuka bagasi untuk memeriksa. Secara umum, selundupan yang disembunyikan dengan hati-hati pada dasarnya disembunyikan dengan baik. Selain itu, risiko meninggalkan negara itu jauh lebih kecil daripada memasuki negara itu. Sehingga tautan ini akan relatif santai, dan penjahat setidaknya memiliki 50% peluang menang dan dapat berhasil melewati pemeriksaan keamanan keluar. Namun, pemeriksaan keamanan masuk setelah mendarat akan jauh lebih ketat. Karena banyak negara dan wilayah memiliki standar masuk yang ketat, dan beberapa negara bahkan tidak mengizinkan buah segar untuk dibawa. Bahkan jika buah yang dibawa oleh penumpang di pesawat akan dibawa masuk, tidak dimakan atau ditinggalkan ketika mereka mendarat. Jika sebuah apel ditemukan oleh pemeriksaan perbatasan, denda berat akan dikenakan. Karena itu, tes terbesar sebenarnya ada di pemeriksaan masuk. Di pemeriksaan ini, peluang menang akan turun menjadi hanya sekitar 30%. Dikombinasikan dengan 50% pada tahap pertama, tingkat kelulusan keseluruhan sebenarnya sekitar 15%. Justru karena tingkat keberhasilannya sangat rendah, maka harga selundupan jenis baru ini di Asia Timur sangat tinggi. Harga per gramnya mencapai lebih dari $2.000 AS. Ini adalah produk eksklusif untuk orang super kaya. Selama Elaine berhasil mendarat di Hong Kong kali ini dan lulus pemeriksaan perbatasan, barang selundupan yang dibawanya akan bernilai lebih dari $10 juta AS. Pada saat ini, Elaine sedang duduk di ruang kelas 1 yang mewah. Minum kopi sambil mengambil gambar dan memposting di lingkaran teman. Teks yang menyertainya berbunyi, "Saya akan berangkat ke negara asal saya, tetapi saya masih merasa sedikit enggan. Jet pribadi teman saya sedang dirawat oleh Gulfstream. Tidak ada cara lain. Saya hanya bisa mengasihani diri sendiri dan duduk di kabin kelas 1 penerbangan sipil biasa." Setelah mengedit lingkaran teman, dia tidak lupa untuk secara khusus meliput Charlie, Claire dan Jacob. Setelah memposting di momen, dia dengan santai mengirim panggilan video ke Claire. Pada saat ini, Charlie dan Claire sudah meninggalkan New York menuju Providence. Claire, yang duduk di co-driver, terhubung ke video yang dikirim oleh ibunya dan bertanya, "Bu, kamu sudah naik pesawat?"
Belum, Elaine berkata sambil tersenyum, saya harus menunggu beberapa saat untuk naik ke pesawat. Saya masih di ruang tunggu kelas 1. Claire mengingatkan. Kalau begitu kamu harus memperhatikan waktu. Jangan mempengaruhi boarding. Boarding akan dimulai setengah jam sebelum waktu keberangkatan. Pergi lebih awal untuk menyelamatkan diri dari terburu-buru di jalan. Elaine berkata dengan kesal. Apa yang kamu takutkan? Aku penumpang kelas 1 yang terhormat. Jika aku tidak naik pesawat, pesawat tidak akan lepas landas. Selain itu, mereka pasti akan memanggil nama saya di radio, mengingatkan saya untuk naik pesawat. Belum terlambat untuk berangkat saat itu, Claire berkata tanpa daya. Bu, itu bisa diselesaikan dengan tertib 10 atau 20 menit sebelumnya. Jadi mengapa harus mengganggu orang lain? Elaine bersenandung dan berkata, gadis bodoh. Tahukah kamu bahwa kamu menghabiskan uang sebanyak ini untuk tiket pesawat? Kalau tidak, mengapa tiket pesawatku beberapa kali lebih mahal daripada yang lain? Tidak apa-apa untuk merepotkan mereka. Bab 4685. Claire hanya merasakan kepalanya yang besar. Terkadang, dia merasa bahwa dia dan ibunya adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Dan dia tidak dapat menemukan frekuensi komunikasi yang sama-sama sekali. Selain itu, dia juga tahu bahwa ibunya memiliki pikiran yang benar. Begitu pembuat keputusannya membuat rencana tertentu, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apapun untuk mengubah keputusannya. Jadi Claire tidak mengatakan lebih banyak, hanya mengingatkan, kalau begitu kamu naik pesawat, dan kamu harus memberitahuku sebelum pesawat lepas landas, agar aku tidak khawatir. Elaine berkata sambil tersenyum. Oke. Aku tahu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Beritahu menantuku. Dia harus memperhatikan keselamatan saat mengemudi. Aku menutup telepon dulu. Setelah itu, Elaine menutup video call. Setelah video ditutup, Elaine langsung memeriksa lingkaran teman yang baru saja dia posting, yang membuatnya marah lagi. Seperti lingkaran teman yang dirilis terakhir kali dengan jet pribadi, tidak ada yang mengacungkan jempolnya. Elaine marah dan bergumam. Orang-orang ini tidak bisa melihat bahwa orang lain lebih baik. Tidak ada artinya. Benar-benar tidak ada artinya. Saat dia sedang berbicara, seseorang di lingkaran teman-teman tiba-tiba memberi suka. Ketika Elaine melihatnya, dia hampir membuatnya marah sampai mati. Karena orang yang menyukainya adalah Hannah lagi. Dengan begitu banyak teman WeChat, like dari Hannah adalah yang paling berharga di mata Elaine. Saat tertekan, Hannah tiba-tiba mengirim panggilan video, dan Elaine tidak bisa menahan kepala besar. Pada saat ini, dia bahkan ingin menutup video secara langsung. Namun, dia dengan cepat memikirkannya. Ngomong-ngomong, masalah hari ini tidak menyenangkan jika tidak berpura-pura sekali. Maka itu sama dengan siapapun yang berpura-pura. Jadi, dia menekan tombol jawab, memandang Hannah di ujung lain video, dan berkata dengan senyum palsu, "Oh Hannah, apa yang kamu lakukan?" Hannah buru-buru berkata, "Saudari Elaine, saya baru saja bangun. Saya melihat momen kamu mengatakan akan kembali ke China. Jadi saya akan video call untuk menyambutmu." Elaine bertanya dengan heran, "Sudah hampir malam. Kamu bangun?" Hannah buru-buru berkata, "Hei, Elaine, kamu benar-benar orang mulia yang sering melupakan banyak hal. Kamu lupa kamu mengalami jet lag. Ini pagi di sini." Elaine tiba-tiba menyadari, mengangguk dan bergumam. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Tidak heran tidak ada seorang pun di lingkaran teman yang mengacungkan jempol. Semua orang pasti sedang tidur. Hannah berkata dengan senyum tersanjung. "Elaine, kapan kamu terbang? Kapan kamu tiba di Aurus Hill?" Elaine berkata dengan bangga. "Pesawat akan lepas landas 1 jam lagi. Tapi saya belum kembali ke Aurus Hill." Hannah tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan bertanya padanya, "Kemana kamu akan pergi kalau bukan ke Aurus Hill?" Elaine berkata dengan sangat bangga, "Tiket pesawat yang dipesan Charlie untuk saya kebetulan penerbangan kelas 1 ke Hong Kong. Saya mampir untuk menghabiskan beberapa hari di Hong Kong. Saya akan bersenang-senang dengan seorang teman yang terus mengundang saya ke Hong Kong. Saya akan tinggal di Villa Sundau selama beberapa hari." Hannah berkata dengan sangat iri, "Ya Tuhan,
Elaine, itu pasti kamu. Kamu saudara perempuan yang baik, yang bisa naik jet pribadi seperti yang kamu katakan di lingkaran teman-temanmu, kan? Ya, Elaine ditahan di mulut oleh Hannah, dan suasana hatinya segera menjadi banyak, dan dia berkata sambil tersenyum. Mereka benar-benar kaya, dan bernilai miliaran dolar. Karena itu, Elaine sudah sedikit puas diri, dan mau tidak mau pamer. Hei, tahukah kamu betapa kayanya temanku? Mereka membeli 3 Lexus LM300 sekaligus, dan berkata akan memberiku satu. Bab 4686, Lexus. Hannah bertanya dengan bingung. Lexus apa? Elaine berseru. Ini Lexus. Kamu tahu, van paling mahal di dunia. Harga domestik lebih dari 3 juta. Hannah tercengang. Lebih dari 3 juta yuan untuk membeli sebuah van. Jika ini semua digunakan untuk membeli Wuling Hongguang, itu akan memakan waktu lebih lama daripada kereta api untuk menarik batu bara. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk barang itu? Kamu tahu, Elaine meringkuk bibirnya dan berkata dengan kesal. Itu pemikiran orang miskin yang khas. Kamu tidak mengerti mengapa orang kaya menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli jet pribadi. Jadi kamu tentu tidak bisa mengerti mengapa mereka menghabiskan lebih dari 3 juta untuk membeli satu van. Dunia orang kaya bukan memilih yang terbaik, tetapi yang paling mahal. Setelah jeda, Elaine berkata lagi, selain itu, apa arti mobil 3 juta lebih bagi orang lain? Nilai miliaran dolar disimpan di bank, dan bunga per hari lebih dari jumlah ini. Luar biasa. Hannah tidak bisa tidak bertanya. Elaine, bagaimana kamu bisa mengenal teman yang begitu kaya? Dia bernilai miliaran dolar. Itu tidak sama dengan puluhan miliar RMB. Elaine tersenyum dan berkata, saya bertemu teman-teman di Amerika. Ada banyak orang Tionghoa dan Tionghoa perantauan di Amerika Serikat. Saya bertemu dengan beberapa teman secara kebetulan. Hannah tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata, oh, kamu bisa melihat dunia luar. Elaine, kamu pergi ke Amerika Serikat dan dapat bertemu orang yang begitu kaya. Visi dan koneksi kelas atas akan dibuka sekaligus. Itu dia, Elaine berkata dengan bangga. Jika orang pergi ke tempat yang tinggi dan air mengalir ke tempat yang rendah, aku benar-benar perlu keluar dan melihat dunia lebih banyak di masa depan. Hannah memuji. Kamu benar. Kesenjangan di antara kita semakin besar. Dengan mengatakan itu, Hannah mengubah topik pembicaraan dan dengan cepat bertanya. Oh, itu benar. Elaine, saat kamu kembali, bawa saya ke Chow Tai Fook kalau punya waktu. Kamu tidak berjanji membelikan aku Bulgari. Kamu berjanji membelikan aku Chow Tai Fook. Elaine tersenyum menghina. Dan dia tahu bahwa Hannah harus menyebutkan ini. Dia bahkan tahu bahwa Hannah melakukan video call, sebenarnya hanya untuk tujuan ini. Jadi dia berkata dengan santai, oh, jangan khawatir. Saya akan tepati janji saya. Bagi Elaine, selama dia meninggalkan Amerika Serikat dan menjual kalung yang diberikan Charlie, setidaknya akan menghasilkan 300.000 hingga 400.000 yuan. Itu sudah lebih dari cukup untuk membeli kalung Chow Tai Fook untuk Hannah. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak perlu menunggu sampai dia kembali ke Aurus Hill untuk menjualnya. Dia bisa menjualnya segera setelah tiba di Hong Kong. Setelah dia mengambil keputusan, dia berkata kepada Hannah dengan sangat agresif, "Yah, Hannah, kamu tidak perlu menungguku kembali ke Aurus Hill. Aku akan ke Hong Kong, dan aku akan membelinya langsung dari Chow Tai Fook Hong Kong untukmu." Ketika Hannah mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh semangat, sungguh. Itu sangat bagus. Terima kasih banyak, Elaine. Elaine bersenandung dan berkata, oke, jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon dulu. Saya mau istirahat sebentar sebelum naik ke pesawat. Hannah menutup video. Elaine menutup teleponnya, dan mencibir. Hannah, satu Chow Tai Fook telah membuatmu memikirkannya begitu lama. Kamu benar-benar tidak berharga, sambil bergumam. Beberapa petugas polisi Amerika dengan warna kulit yang berbeda dan membawa senjata tiba-tiba bergegas ke ruang VIP. Salah satu polisi wanita Cina melihat-lihat di ruang tunggu, dan segera mengunci Elaine.
Lalu dia berjalan cepat ke arahnya dan bertanya dengan dingin, "Apakah Anda Elaine Parker?" Elaine sedikit terkejut dengan kehadiran polisi yang tiba-tiba. Bab 4687. Dia memandang polisi wanita itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan bertanya, "Ini aku, ada apa?" Polisi wanita itu terus bertanya, "Saya memeriksa informasi pribadi Anda. Anda Elaine dari Aurus Hill, China. Anda naik Cathay Pacific penerbangan CX-845 dari New York ke Hong Kong, kan?" Ya, Elaine bahkan lebih bingung dan bertanya tanpa alasan, "Apakah ada yang salah dengan penerbangan saya?" Polisi wanita itu berkata dengan dingin, "Tidak ada yang salah dengan penerbangan itu. Tapi ada yang salah dengan barang bawaan Anda. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan." Elaine buru-buru berkata, "Apa yang salah dengan barang bawaan saya? Selain pakaian pribadi, ada beberapa makanan khas New York, dan saya tidak memasukkan apapun seperti baterai litium ke dalamnya." Polisi wanita itu mendengus dingin. "Jangan membuat pertengkaran yang tidak berguna. Ada penumpang lain di sini. Agar tidak mempengaruhi penerbangan orang lain, tolong ikut denganku." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan borgol dari pinggangnya dan memperingatkan, "Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Kalau tidak, semua yang Anda katakan dapat digunakan sebagai bukti terhadap Anda, dan Anda memiliki hak untuk meminta seorang pengacara untuk mendampingi Anda di persidangan. Jika tidak mampu membayarnya, kami akan memberikan satu pengacara untuk Anda. Apa Anda memahami hak-hak ini?" Elaine segera panik dan berseru, "Apa yang kamu lakukan? Saya penumpang kelas 1 yang terhormat. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk menangkap saya? Lagi pula, pelanggaran apa yang saya lakukan?" Polisi wanita itu berkata dengan dingin, "Elaine, sebagai orang Cina, saya dengan baik hati memperingatkan Anda bahwa ini adalah Amerika Serikat. Jangan mencoba segala bentuk perlawanan di sini, atau Anda pasti akan menderita." Elaine berkata dengan marah, "Saya orang jujur dan selalu mengikuti aturan. Kemanapun aku pergi, aku tidak takut pada polisi. Jangankan Amerika Serikat, aku tidak takut pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau aku takut, aku tidak layak disebut Elaine." Polisi wanita itu jelas kehilangan kesabarannya. Dia mengeluarkan borgolnya dan berkata dengan tajam, "Elaine, sekarang saya meminta Anda untuk berbalik dan meletakkan tangan Anda di belakang. Anda tidak boleh melawan atau melarikan diri, atau rekan-rekan saya mungkin akan menggunakan peralatan pada Anda. Anda sebaiknya bekerja sama." Melihat banyak orang yang menonton, Elaine tiba-tiba merasa bahwa wajahnya sebagai tamu terhormat kelas 1 langsung hilang. Kemarahan tiba-tiba menjadi gila, menyebabkan dia mencubit pinggangnya dan berteriak, "Sudah kubilang, jangan lakukan hal yang tidak berguna ini pada diriku. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk tiket kelas 1 agar kalian polisi Amerika Serikat tidak arogansi pada saya. Saya akan naik pesawat dan kembali ke China. Menjauhlah dari saya, dan jangan tunda perjalanan saya." Melihat kekeras-kepalaan Elaine, polisi wanita itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata kepada dua polisi pria kulit putih di sampingnya, bahwa dia pergi. Kedua polisi itu mendengarkan teriakan Elaine. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan, mereka dapat melihat bahwa sikapnya sangat arogan, dan mereka diam-diam bersiap untuk memulai. Sekarang polisi wanita itu memerintahkan mereka. Mereka tahu bahwa dia telah berhenti berkomunikasi. Jadi keduanya bergegas maju. Salah satu dari mereka meraih Elaine, dan dengan pelukan, Elaine jatuh di karpet wall di ruang kelas 1, melumpuhkan Elaine. Polisi lain bergegas ke depan dan menjambak rambut Elaine dengan satu tangan dan menariknya ke belakang dengan paksa. Elaine menjerit kesakitan, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia menekan lututnya di punggung Elaine dan menekannya ke lantai. Rekannya yang lain segera meletakkan tangan Elaine di belakang punggungnya dengan paksa, lalu memborgol tangan Elaine dengan erat. Elaine menjerit kesakitan, berteriak serak, "Sialan! Kalian polisi Amerika melukaiku! Tolong!" Polisi kulit putih yang menahan Elaine dengan satu lutut, berseru dengan marah, "Hei! Elaine adalah seseorang yang telah kuliah,
Dia bisa mendengar bahwa polisi kulit putih memarahinya dan menutup dirinya. Dan dia langsung marah. Dia menggertakkan giginya dan memarahi. Kamu meminta aku diam. Aku sudah mencoba menahan marah dan aku bisa menanggungnya. Tetapi kamu masih memaksaku. Kamu siapa? Aku menentangmu. Dengarkan aku. Jaga mulutmu tetap bersih dan aku akan memberitahumu. Bab 4688. Meskipun polisi kulit putih itu tidak bisa mengerti bahasa Mandarin, dia masih bisa mengerti bahasa Inggris yang tercampur dalam bahasa Mandarin dan Inggris Elaine. Dia tidak menyangka bahwa Elaine memarahinya. Dia juga segera menjadi marah, dan segera dengan sengaja meningkatkan sedikit kekuatan di lututnya, menekan keras Elaine. Elaine hanya merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Dia hampir tidak bisa bernapas karena tekanan. Dan kemudian dia mendengar suara ledakan. Dan rasa sakit yang lebih tajam menghantam. Dan tulang rusuknya patah oleh polisi. Pada saat ini, Elaine berkeringat dingin karena kesakitan. Menangis dan berteriak, "Tulang rusukku patah. Tulang rusukku patah. Tolong. Aku sekarat karena kesakitan." Saat dia mengatakan itu, dia menatap polisi wanita itu dan berkata, "Cepat hentikan dia, atau aku akan dihancurkan sampai mati olehnya." "Apakah ini caramu memperlakukan penumpang kelas 1? Polisi wanita itu berkata dengan suara dingin. "Ini pertama kalinya saya bertemu pengedar narkoba seperti Anda. Apakah Anda pikir membeli tiket kelas 1 berarti Anda memiliki kekebalan hukum?" Elaine tercengang dan bertanya padanya, "Apa, pengedar narkoba apa?" Polisi wanita itu mencibir. "Masih bertingkah bodoh di sini. Petugas bea cukai kami menemukan lebih dari 180 ons selundupan sintetis baru, setara dengan 5.000 gram di salah satu koper Anda yang diperiksa. Tahukah Anda? Mengetahui selundupan tingkat tinggi ini sudah cukup memasukkan Anda ke penjara Amerika Serikat." "Apa?" Elaine ketakutan sesaat, dan berkata, bagaimana ini mungkin? Saya warga negara yang taat hukum. Bagaimana ada barang selundupan di koper saya? Saya tidak pernah melihat hal semacam itu. Aku bahkan tidak tahu seperti apa hal semacam itu." Setelah itu, dia tiba-tiba memikirkan Clarissa, dan otaknya meledak. Kali ini, dia akhirnya terbangun dari mimpi besarnya dan dengan jelas menyadari jebakan macam apa yang telah Clarissa jatuhkan. Jadi, dia berkata dengan cemas, saya dianiaya. Saya dijebak dan digunakan. Bajingan bernama Clarissa yang berbohong kepada saya. Anda harus menyelidiki sampai akhir dan bantu saya." Baru pada saat inilah Elaine menyadari betapa mengejutkannya dia telah melakukan penipuan. Dia tahu bahwa kopernya dikemas oleh Clarissa, dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dan dia tidak membukanya selama seluruh proses. Jadi dia sama sekali tidak tahu ada kemungkinan barang selundupan. Karena polisi mengatakan bahwa barang selundupan ditemukan di salah satu koper yang dia periksa. Itu pasti koper yang diminta Clarissa untuk dibawa ke Hong Kong. Memikirkan hal ini, Elaine tiba-tiba menyadari bahwa Clarissa sama sekali bukan pengusaha wanita yang sukses. Dia juga bukan kerabat jauh dari Raja Minuman. Dia benar-benar pembohong. Dia bekerja sangat keras untuk menipu dirinya dan membantunya membawa barang selundupan ke luar negeri. Apalagi polisi mengatakan ada lebih dari 5.000 gram selundupan ditemukan di koper itu. Tidak diragukan lagi jika itu di China. Itu sudah cukup untuk menghukumnya sampai mati. Dia sangat menyesal dan ketakutan. Menangis kepada petugas polisi wanita. "Kamerat polisi Amerika, saya benar-benar tertipu. Seorang wanita bernama Clarissa meminta saya membawa koper itu ke Hong Kong. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalam koper itu. Saya tidak bersalah. Anda dapat memutuskan untuk saya." Polisi wanita itu mencibir dan berkata, "Berapa banyak yang dijanjikan pihak lain kepada Anda? Dan beraninya Anda membantu orang lain membawa barang bawaan melintasi perbatasan." Bab 4689. Elaine berkata dengan cepat, "Saya bahkan tidak ingin 1 sen pun. Itu hanya untuk membantu teman-teman." Ketika dia mengatakan ini, Elaine sebenarnya sangat bersalah. Dia menyadari alasan dia menyetujui membantu Clarissa dengan barang bawaan hanya karena Clarissa mengatakan bahwa dia akan memberikan Lexus LM300 ketika dia kembali.
Dan dia juga akan membawanya selama beberapa hari di Hong Kong. Namun, Elaine merasa bahwa ini semua hanyalah janji lisan. Dan dia tidak akan pernah menerima 1 sen pun dari wanita itu. Sehingga polisi tidak dapat menemukan bukti. Petugas polisi wanita itu melirik Elaine dengan sedikit belas kasihan. Dan kemudian, bersama rekan-rekannya, membawa Elaine ke kantor polisi mereka di sebelah terminal bandara. Elaine patah tulang rusuk. Dia menangis dan berteriak sepanjang jalan, berharap mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Tetapi polisi wanita itu berkata, ini hanya tulang rusuk yang patah. Tidak perlu pergi ke rumah sakit sama sekali. Dokter kami akan datang untuk memberikan perawatan nanti. Dia akan melakukan perbaikan sederhana. Lalu Anda minum obat antiinflamasi oral dan hanya itu. Elaine menangis dan berkata, kamu tidak manusiawi. Aku akan menuntutmu. Oh tidak, aku akan menuntutmu. Aku akan menuntutmu. Kamu harus membayar saya 10 atau 20 juta dolar. Saya belum selesai dengan Anda tentang ini. Setelah itu, Elaine mengingat satu hal dan dengan sengaja berkata dengan keras. Beberapa tahun yang lalu, seorang Vietnam Amerika diusir secara paksa di pesawat Anda. Dan berita mengatakan bahwa dia akhirnya mendapatkan 140 juta dolar AS. Polisi wanita itu berkata dengan ringan. Pertama-tama, insiden yang Anda sebutkan adalah kebetulan antara maskapai penerbangan dan penumpang. Apa yang Anda alami sekarang adalah kasus kriminal di mana polisi Amerika menangkap seorang pengedar narkoba transnasional. Mengingat penangkapan dan niat Anda untuk melawan, petugas penegak hukum memiliki hak untuk menggunakan kekerasan untuk menangkap Anda. Kedua, seluruh proses penegakan hukum terekam oleh kamera tubuh. Jika Anda setuju dengan penegakan hukum kami, Anda dapat meminta pengacara Anda untuk mengoreksinya. Saya yakin pengacara Anda akan memberi Anda jawaban saat itu. Melihat tulang rusuknya patah, Elaine tidak dapat menakuti polisi wanita itu, dan menyadari bahwa masalah ini pasti sangat serius. Jadi nada suaranya tiba-tiba memanas, bertanya-tanya, kawan polisi, saya benar-benar tidak bersalah. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh. Hal ini, jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, satu-satunya cara adalah menangkap pihak lain. Dan pihak lain harus mengakui bahwa Anda tidak tahu, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Titik. Jika tidak mungkin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Lagi pula, barang-barang selundupan ini ditemukan di bagasi Anda. Jika Anda tidak dapat membuktikan ketidaktahuan Anda, maka Anda tidak dapat menghilangkan keaslian kami. Elaine panik dan dengan cepat berkata, saya memiliki catatan diskusi di sini. Dia telah bermain-main dengan saya sepanjang waktu. Catatan percakapan dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Polisi wanita itu menggelengkan kepalanya. Jika Anda dapat secara sepihak membuktikan bahwa Anda tidak bertanggung jawab berdasarkan catatan percakapan, maka masalah ini terlalu sederhana. Di masa depan, semua pengedar narkoba akan membuat catatan percakapan, dan kemudian menyombongkan diri untuk naik pesawat. Jika Anda berhasil, Anda akan menghasilkan banyak uang. Jika gagal, Anda akan mengeluarkan catatan dialog Anda dan mengatakan bahwa Anda tidak bersalah. Jadi Anda tidak perlu mengambil risiko apapun. Apakah menurut Anda ada begitu banyak celah dalam hukum? Ketika Elaine mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh semangat, lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Luangkan waktu untuk menangkap Clarissa itu. Dia baru saja meninggalkan bandara dan melarikan diri beberapa menit yang lalu. Kalau kalian menangkapnya sebelum mereka keluar New York dan menginterogasinya dengan ketat, saya akan dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Polisi wanita itu berkata dengan dingin, kami tidak membutuhkan Anda untuk mengarahkan bagaimana polisi menangani kasus ini. Sekarang kami harus membuat pernyataan lengkap untuk Anda. Jika Anda memiliki pengacara, kami dapat membantu Anda memberitahu pengacara tersebut. Jika Anda tidak memiliki pengacara, kami akan menugaskan satu pengacara untuk Anda dan memilih sendiri. Elaine berseru, saya ingin menelepon keluarga saya. Saya ingin memanggil putri dan menantu saya. Bab 4690. Melihat Elaine ingin menghubungi keluarganya,
Polisi wanita itu mengangguk. Oke, Anda dapat menghubungi keluarga Anda dan meminta keluarga Anda menyiapkan pengacara. Setelah itu, dia mengeluarkan ponsel Elaine, menyerahkannya kepada Elaine, dan berkata, "Ingat, Anda hanya bisa menelepon keluarga atau pengacara Anda. Jika Anda menelepon kaki tangan Anda untuk memberitahu, itu hanya akan membuat Anda lebih bersalah." Elaine menangis dan berkata, "Apakah kamu tidak mengerti kata-kata orang? Aku sudah transkripsikan bahwa aku dianiaya dan disiksa oleh orang lain. Di mana aku bisa mendapatkan beberapa kaki tangan?" Polisi wanita itu berkata dengan enteng, "Apakah Anda dianiaya atau tidak? Dan apakah Anda menjadi korban atau tidak? Itu bukan terserah Anda. Saya juga tidak." Ketika perdamaian dimulai, semuanya akan menyetujui keputusan hakim. Elaine melirik polisi wanita itu dengan marah, lalu segera mengangkat telepon dan menelepon Claire. Claire menerima panggilan itu, dan kalimat pertama setelah panggilan itu bertanya kepada Elaine, "Bu, apakah kamu sudah naik pesawat?" Begitu Elaine mendengar suara putrinya, keluhan dan ketakutan di jantungnya meledak seketika, dan dia berteriak keras, "Claire, putriku yang baik, kamu harus menyelamatkan ibumu. Aku akan mati di Amerika kalau kamu tidak menyelamatkan ibumu." Claire tiba-tiba menjadi gugup dan dengan cepat bertanya, "Bu, ada apa denganmu?" Elaine menangis dan berkata, "Itu teman yang memperkenalkan Lucy kepada saya. Dia meminta saya membawakan barang bawaan ke Hong Kong. Akibatnya, saya tidak naik pesawat. Polisi menangkap saya. Mereka mengatakan menemukan sesuatu di bagasi saya. Ada banyak barang selundupan. Katanya lebih dari 5.000 gram. Sekarang mereka menangkap saya dan mematahkan salah satu tulang rusuk saya. Mereka meminta saya memberitahu pengacara. Apa yang bisa saya lakukan?" Mengatakan itu, dia menangis tanpa daya. "Claire, beritahu Charlie dan minta Charlie menemukan pengacara yang bagus dan dapat dihubungi. Dia tidak bisa membiarkan ibu mertuanya masuk penjara di Amerika Serikat." "Apa?" Claire merasa pusing, dan tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Dia menatap Charlie dan berkata dengan ketakutan, "Suamiku, ibu. Dia ditangkap polisi. Polisi mengatakan mereka menemukan banyak barang selundupan di kopernya. Dan mereka juga mematahkan tulang rusuknya. Apa yang bisa saya lakukan?" Faktanya, Charlie sudah mendengar apa yang dikatakan Elaine di telepon. Pada saat ini, dia segera teringat bahwa sebelumnya, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan keluarga Lucy. Sekarang tampaknya keluarganya hanyalah seorang aktor yang bekerja sama dengan penampilannya. Karakter orang sukses dan orang Tionghoa perantauan yang antusias tidak lebih dari karakter yang diciptakan untuk menipu rekan senegaranya. Alasan mendasar mengapa Lucy selalu sangat antusias dengan Elaine adalah karena dia ingin menggunakannya untuk mengangkut barang selundupan ke Hong Kong. Claire sudah panik saat ini. Dia tidak bisa menahan udara mata. Dia bertanya kepada Charlie, "Suami, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Polisi meminta ibu untuk menyewa pengacara, atau mereka akan menetapkan. Charlie mengangguk dan berkata, "Katakan pada ibumu untuk tidak berbicara omong kosong. Saya akan meminta bantuan klien saya di Amerika Serikat dan mengatur pengacara berpengalaman untuk pergi ke sana." Claire buru-buru bertanya, "Suamiku, kamu punya klien di New York yang berangkat ke bidang ini. Apakah dia memiliki sumber daya di bidang ini?" Charlie berkata dengan serius, "Jangan khawatir, dia cukup kuat di New York. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengatur pengacara yang bagus. Itu harus jauh lebih kuat daripada pengacara publik yang diatur oleh polisi." Claire buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu segera menelepon klienmu dan meminta bantuannya." Ibu bilang, polisi mengatakan kepadanya bahwa jika masalah ini tidak dapat dibersihkan dari kualitasnya, saya khawatir dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Charlie berkata dengan sangat tenang, "Hal semacam ini tidak dapat terburu-buru. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, itu pasti tidak mungkin bagi ibu mengetahui bahwa itu selundupan dan membawanya dengan sengaja. Selama dia bisa membuktikannya dia tidak bersalah, tidak ada konsekuensi pidana untuknya." Ketika Elaine di ujung telepon mendengar kata-kata Charlie, dia menangis dan berkata, "Menantu yang baik, memang yang terbaik yang kamu katakan.
Tetapi kuncinya adalah jika kamu tidak dapat menangkap siapapun, aku akan mati tanpa bukti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.